wajah-Mu, nyatakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Kami mau nyatakan bahwa Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, memandang wajah-Mu, nyatakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Oh, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat hatimu, angkat suaramu buat Tuhan. Mari sembah. Kami muliakan, kami tinggikan Engkau. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang setia. Mari sembah, mari puji, mari tinggikan namanya yang ajaib. Engkau Allah. Yesus, mari sembah.
syukur punya Bapa yang baik. Mari katakan pujian ini. Mari katakan. Yes Lord. Ya Tuhan, kasih-Mu mari rasakan, Kaulah Bapa-Ku yang baik. Terima kasih penuh karunia. Yes, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Yang bersiap untuk meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Mari angkat tanganmu, mari katakan, dimuliakan. Yes, penuhi tempat ini dengan pujian syukur, dengan penyembahanmu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku Tuhan. Yang berkuasa, oh, Dia yang bertata, yang bertata. Sebut namanya, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari katakan, jemaat Tuhan, mari nyatakan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Segala puji, segala hormat,
Segala kemuliaan hanya bagimu Yesus. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Engkau Raja kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap bersuka cita bersama-sama meninggikan Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Saya percaya ada sukacita di dalam hati kita semua hari ini. Amin. Godaan terbesar di saat-saat ini adalah hujan yang turun. Tapi kita percaya bahwa kita akan terus menari buat Tuhan. Karena Tuhan terus memberikan berkat, damai, sukacita buat kita. Amin. Katakan tos kiri kanan, katakan yuk menari buat Tuhan yang semangat. Haleluya. Kita menari buat Tuhan. Jangan malu-malu. Cuaca dingin, kita bikin hangat. Amin. Yes. Mari katakan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Sekali lagi katakan yuk. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Mari kita menari buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita mau katakan Tuhan kita baik, amin. Yes. Jump, jump, jump. Mari katakan dari awal, semangat. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan mari menari buat Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Oh, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Sekarang musik memuji Tuhan. Kita tepuk tangan. Yes. Oh, oh, oh. Kita mau menari buat Tuhan. Amin. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Seperti Daud menari, begitupun juga kita menari buat Tuhan. Jangan malu-malu. Yes. Mari kita menari buat Tuhan. Jemaat Tuhan saja katakan ya. Siap. 1, 2. Ku kan menang. Amin. Haleluya. Sekali lagi. Lihat kiri kanan. Yuk kasih tarian yang terbaik. Ku kan menang. Yuk tangannya di atas, kita menari buat Tuhan. Siap. 1, 2, 3. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari seperti dan menari. Siapa yang percaya Tuhan Allah sumber kekuatan kita, lambaikan tangan kita. Kalau saya katakan Tuhan Yesus kuat, Tuhan Yesus ajaib, mari katakan sama-sama yes.
Tuhan Yesus kuat, Tuhan Yesus ajaib. Yes, Dia sumber kekuatan kita. Amin. Kita mau nyatakan, Kau Allah sumber kekuatan. Mari katakan jemaat, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Yes, amin Tuhan. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Amin. Dia Allah sumber kemenangan, sumber kekuatan. Yesus. Mari katakan lagi. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Mari katakan, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Tuhan. Amin. Mari nyatakan dengan iman, katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Amin. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat, amin, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Jemaat GBI Bethel Harapan Indah, kita mau nyatakan Allah sumber perlindungan kita. Amin. Yes, kita mau kasih suara yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama katakan, 1, 2, 3. Kaulah kuatku, perlindunganku. Sekali lagi katakan, Kaulah kuatku, perlindunganku, Allahku sumber. Jemaat katakan, Kaulah. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Yes. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Yes, perlindunganku. Kaulah Allah sumber. Sekali
Tuhan Yesus yang memberi kekuatan sempurna buat kita semua. Bisa ada di tempat ini sehat, menerabas hujan. Kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Kami percaya sukacita kami satu-satunya berasal daripada Tuhan. Dan sukacita kami tidak dipengaruhi oleh apapun keadaan kami, apapun kondisi kami. Tapi kami bangga punya Allah yang luar biasa seperti-Mu Yesus. Mari jemaat Tuhan, biarlah pujian ini bukan hanya sekedar nyanyian, tapi bisa menjadi rema dan kekuatan dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan sukacita yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan katakan pujian ini. Yesus sukacitaku, oh, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Jemaat Tuhan saja katakan pujian ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk sekali lagi bangkit berdiri. Mari katakan. Kami bermegah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam keadaan. Amin. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku penuh, tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji nama
hanya di dalam-Mu. Katakan sekali lagi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Benar ya Tuhan, Engkaulah sukacita kami ya Tuhan. Engkaulah kekuatan bagi hidup kami ya Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau telah mengundang kami untuk kami boleh datang ke tempat ini pagi hari ini ya Tuhan. Walaupun di tengah cuaca yang tidak mendukung ya Tuhan, tetapi kami tahu kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau menghampiri kami ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau bawa jemaat-Mu untuk datang hadir di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah menaikkan puji-pujian kami dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Dan kiranya pengurapan Tuhan turun atas kami semua, baik atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini dan atas kami semua yang mendengarkannya. Kami bersama-sama mendapat urapan Tuhan, kami bersama-sama mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah sekarang karena kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, senang sekali saya Pendeta Ruben Adi Abraham bisa menjumpai Anda di dalam program ini. Kiranya berkat Tuhan juga selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Doa Dikabulkan, tapi bencana didapatkan. Kok bisa? Kita akan membahas relasi antara permohonan manusia dan kedaulatan Allah. Saudara, saya akan bacakan 2 Raja-Raja 20 ayat 1-6 yang berbunyi demikian. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah aku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan mempelajari 4 kebenaran yang perlu kita pahami dari kehidupan Raja Hizkia dan anaknya Manasye yang kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita. Hal pertama yang kita perlu pahami adalah kekuatan doa. Saudara, Alkitab berkata bahwa Hizkia adalah seorang raja yang saleh. Namun satu hari melalui Nabi Yesaya Tuhan menyampaikan vonis mati kepada dia. Dia sakit dan tidak akan sembuh. Tetapi yang dilakukan oleh Hizkia adalah dia membalikkan mukanya ke tembok. Dia berdoa, dia menangis. Dia mencucurkan air mata, minta anugerah Tuhan, minta kesembuhan dari Tuhan. Akibatnya Tuhan mendengar permohonan doa yang disampaikan oleh Hizkia dengan gigih. Dan dalam 2 Raja 20 ayat 5 dikatakan, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Tuhan membatalkan vonis mati dan menambah umurnya 15 tahun lagi. Dari sini kita perlu belajar bahwa doa memiliki kuasa untuk mengubah jalan kehidupan kita. Mengubah peristiwa yang terjadi.
Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Alkitab mencatat ketika Musa berdoa, laut Teberau terbelah menjadi dua. Ketika Elia berdoa, api turun dari sorga, membakar korban yang dipersembahkan kepada Yahweh. Sehingga orang tahu bahwa Allah yang benar itu bukan Nabi Baal, tetapi Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yesus berdoa dan Lazarus dibangkitkan. Dan saya percaya kalau kita berdoa, doa masih tetap berkuasa untuk mendatangkan mujizat dan kuasa Allah. Apapun yang menjadi beban persoalan saudara, berdoa. Ketika engkau berdoa, apalagi engkau mencucurkan air mata, artinya dengan kesungguhan hati, Tuhan akan mengabulkan doa kita. Saya pernah membaca kisah tentang seorang yang bernama George Muller yang membuka panti asuhan di Inggris. Satu kali dia memimpin doa makan bersama dengan 300 orang anak di panti asuhan yang menghadapi piring kosong karena mereka sama sekali tidak punya makanan. Tetapi George Muller tetap berdoa dengan iman akan penyediaan Allah. Tiba-tiba pintu diketuk dan seorang tukang roti datang dan berkata, dari sejak kemarin Tuhan mendorong saya untuk memberikan roti ini untuk dinikmati oleh anak-anak di panti asuhan. Dan jumlah roti cukup untuk makan semua orang yang ada di sana. Dan beberapa saat kemudian ada tukang susu yang mengetuk pintu juga. Rupanya ketika dia sedang membawa keretanya yang dia pakai untuk mengangkut susu itu, saudara, patah itu bagian rodanya. Sehingga harus diperbaiki cukup lama dan daripada susunya ini kemudian menjadi basi. Dia bilang lebih baik aku sumbangkan ke panti asuhan ini. Sehingga di dalam doa mereka melihat penyediaan Tuhan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupkan segala kebutuhan. Saya percaya doa masih tetap berkuasa. Itu sebabnya panggil nama Yesus, minta pertolongan Tuhan. Kuasa Tuhan sanggup memberikan kemenangan. Haleluya. Tetapi hal kedua yang kita harus pahami dari kisah ini adalah kegagalan mendidik. Tragedi besar terjadi setelah doa Hizkia terkabul. Dia diperpanjang masa hidupnya 15 tahun. Dan di dalam masa perpanjangan umur itu, dicatat begini dalam 2 Raja-Raja 21 ayat 1. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Jadi rupanya 3 tahun setelah Hizkia sembuh, dia melahirkan seorang anak yaitu Manasye. Anak tunggal yang menjadi putra mahkota. Dan kemudian dia menjadi raja yang paling jahat dalam sejarah Yehuda. Memerintahnya lama lagi, 55 tahun, saudara. 2 Raja-Raja 21 ayat 2 berkata, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa. Apa yang dilakukan Manasye? Manasye menghancurkan fondasi iman yang telah dibangun oleh ayahnya sendiri, yaitu Hizkia. Dia melakukan dosa sinkretisme dan okultisme. Dia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan, menyembah Baal, dan bahkan menaruh patung berhala di dalam bait suci. Satu dosa yang sudah melewati batas. Dia juga melakukan dosa kekejaman moral. Dia mempersembahkan anak-anaknya sendiri sebagai korban dalam api di lembah Ben Hinnom. Jadi anaknya sendiri dilempar ke dalam api sebagai persembahan kepada dewanya. Oh, sangat mengerikan. Lalu dosa penumpahan darah. Ia membunuh sangat banyak orang yang tidak bersalah di Yerusalem. Bahkan tradisi Yahudi menyebutkan dialah yang menggergaji Nabi Yesaya sehingga tewas. Oh, Manasye ini adalah simbol orang yang tidak mungkin diselamatkan menurut ukuran manusia. Dari sini kita belajar bahwa kesembuhan Hizkia membawa berkat sesaat. Tetapi ternyata melahirkan bencana jangka panjang yang lebih besar, yaitu dengan munculnya Manasye yang jahat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tampaknya Hizkia hanya berfokus meminta tambahan umur secara kuantitas. 15 tahun Tuhan kasih. Tapi dia gagal di dalam misi mendidik anak secara kualitas selama 15 tahun waktu tambahan tersebut.
Saudara sekalian, terkadang sesuatu yang kita anggap berkat, entah kesembuhan, umur panjang, bisa menjadi pintu bagi masalah baru jika tidak dikelola dengan hikmat. Dosa Manasye membuktikan bahwa kebaikan orang tua, dalam hal ini Hizkia, tidak otomatis menjamin iman dari anaknya. Makanya sebagai orang tua, jangan kita hanya bisa mewariskan harta atau pendidikan kepada anak-anak kita, tapi wariskanlah iman, sikap hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka berjalan di dalam kebenaran. Setiap orang harus memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Belum tentu orang tuanya rohani, anaknya rohani. Bawalah anak-anakmu untuk berjumpa dengan Tuhan, sehingga hidup mereka diubahkan menjadi pribadi yang benar-benar berkenan kepadanya. Oh saudaraku, betapa pentingnya mendidik anak untuk hidup takut akan Allah. Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saya teringat ada sebuah kisah. Ada seorang ibu yang anak laki-lakinya sakit keras, hampir mati. Tetapi ibu ini berdoa memaksa Tuhan. Dia bilang, Tuhan, Engkau harus menyembuhkan dia. Aku tidak rela kalau dia mati. Aku tidak akan melepaskannya. Ajaibnya anak itu kemudian sembuh. Namun bertahun-tahun kemudian anak ini menjadi penjahat besar yang akhirnya dihukum mati karena kejahatannya yang luar biasa. Nah, di bawah tiang gantungan sang ibu menangis dan menyadari serta berkata, seandainya aku membiarkan anakku pulang ke pangkuan Tuhan pada saat dia masih kecil, beban ini tidak akan pernah ada dalam kehidupanku. Apa yang kita minta kadang Tuhan kabulkan karena dia menghargai free will, kehendak bebas kita. Tetapi waspada saudara sekalian. Karena apa yang kita minta, kita anggap berkat, ternyata bisa menjadi beban yang membuat hati ini menjadi pilu. Karena itu yang ketiga, kita harus memahami kedaulatan Allah. Hizkia seharusnya mati lebih awal karena penyakit menurut Alkitab barah, bisul yang parah. Kenapa dia harus mati lebih awal? Ya Tuhan itu maha tahu. Saat itu Hizkia sudah mencapai puncak pengabdiannya. Dia telah melakukan reformasi besar secara rohani. Dia menghancurkan berhala dan baru saja menang melawan Asyur. Nah seringkali Tuhan memanggil pulang hambanya di masa kejayaan agar mereka tidak jatuh dalam dosa kesombongan di masa tuanya. Jika Hizkia mati, maka Manasye tidak akan pernah lahir. Sehingga Israel tidak terjerumus dalam penyembahan berhala selama 55 tahun di masa pemerintahannya. Hizkia juga tidak sempat jatuh dalam dosa kesombongan dengan memamerkan harta kekayaannya kepada utusan Babel seperti yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 12 sampai 19. Yang ternyata hal ini menyebabkan di kemudian hari bangsa ini ditawan oleh Babel karena mereka sudah tahu ini kekayaan yang luar biasa, kami harus dapatkan. Jadi, apakah baik bila Hizkia meminta perpanjangan umur? Nah, nggak mudah menjawabnya. Tetapi di sini kita belajar tentang perfect will of God dan permissive will of God. Artinya ada kehendak Tuhan yang sempurna, ada kehendak yang diizinkan oleh Tuhan. Perfect will, kehendak yang sempurna, sebetulnya secara ideal Hizkia lebih baik mati di puncak kemuliaannya sebelum dia jatuh sombong dan Manasye lahir. Tetapi permissive will of God, Tuhan ternyata mengabulkan permintaan Hizkia karena dia memaksa. Tuhan menghargai kehendak bebas, free will manusia. Namun disertai konsekuensi berat bagi bangsa Israel di masa kedepannya. Saya ambil contoh. Misalnya ada seorang bapak, dia ahli gizi, saudara. Waktu dia membawa keluarganya pergi ke restoran, dia memesankan anaknya yang masih kecil, sup hangat dan sayur yang sehat di restoran. Anaknya nggak mau, ngotot sampai nangis. Mintanya es krim, nggak mau makan, pokoknya minta es krim. Dan karena dia menangis, teriak-teriak, akhirnya papanya bilang, ya udahlah kasih aja deh. Dikabulkan oleh bapaknya. Bukan karena bapaknya
setuju sebetulnya dari hati nurani yang terdalam. Tapi ya udah, silakan. Malam itu si anak sakit perut, saudara. Waduh, mengerang sakit perut. Nah, kenapa Bapak mengabulkan permintaannya? Bukankah dia tahu konsekuensinya? Ya, tapi agar anak belajar bahwa apapun pilihan kita mengandung konsekuensi. Apakah positif ataukah negatif. Saya teringat ketika orang Israel ada di padang gurun, suka ngomel, menggerutu, minta sesuatu dari Tuhan. Ya mereka bilang, udah bosen makan mana minta daging dan sebagainya. Mazmur 106 ayat 14 dan 15 mencatat ini. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Loh, saudara bayangkan. Diberikan apa yang mereka minta, tapi konsekuensinya ada penyakit yang kemudian mereka alami, bahkan banyak di antara mereka yang mati. Maka kita harus berhati-hati dengan apa yang kita minta. Jangan paksa Tuhan di dalam doa. Karena saudara mungkin akan mendapatkan apa yang kau minta, tapi beserta seluruh konsekuensinya. Nah, daripada memaksa Tuhan mengabulkan keinginan kita, pada kita tidak tahu mana yang terbaik, bukankah kita lebih baik berkata, jadilah kehendak-Mu. Seperti Yesus yang berkata, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Kalau sengsara salib itu bisa dihalaukan dari hidup Yesus, secara manusia itu jauh lebih enak buat dia. Tapi dosa manusia, siapa yang akan menebusnya? Maka akhirnya Bapa berkata, engkau tetap mati di salib, karena engkau adalah korban untuk mengangkut dosa seisi dunia. Saudara, Tuhan seringkali berkata tidak kepada kita. Karena dia sebetulnya sedang melindungi kita dari masalah yang belum kita lihat di masa depan. Jadi hati-hati dengan apa yang kita minta. Kadang apa yang kita anggap berkat, umur panjang, kekayaan, kesembuhan, bisa menjadi jerat jika kita tidak siap mengelolanya dengan baik. Hizkia meminta tambahan umur, tapi ia lupa meminta hikmat untuk mendidik anaknya di masa tambahan itu. Nah, saudara sekalian, Tuhan seringkali menjawab doa kita bukan karena permintaan kita itu yang terbaik, tapi karena Dia ingin menunjukkan bahwa tanpa pimpinannya, berkat yang kita paksakan bisa menjadi beban yang menghancurkan kita. Namun, kabar baiknya adalah ini. Bahkan ketika kita berada dalam kehendak yang diizinkan, permissive will, seperti lahirnya Manasye yang jahat itu, Tuhan tetap memegang kendali. Dia tetap duduk di atas tahtanya. Dia sanggup memutar balikan kesalahan Hizkia dan kejahatan Manasye menjadi jalan yang mendatangkan Yesus Kristus ke dunia. Karena kalau saudara perhatikan dalam daftar silsilah Yesus yang dicatat di dalam Injil Matius 1 ayat 10, dikatakan Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, dan seterusnya. Allah kita itu begitu hebat sehingga Dia bahkan bisa menggunakan kegagalan kita untuk menggenapi rencana keselamatan yang kekal. Dengan lahirnya Manasye, Allah ingin menunjukkan bahwa anugerahnya sanggup menembus dosa yang paling kelam sekalipun. Allah tidak memilih jalur yang bersih, apalagi mudah, melainkan jalur yang penuh pergumulan. Termasuk memilih Hizkia dan Manasye untuk menunjukkan bahwa Yesus datang sebagai penyelamat bagi orang yang berdosa. Haleluya. Dan hal terakhir yang saya mau bagikan supaya kita pahami adalah keajaiban anugerah. Manasye adalah raja jahat yang memerintah Yehuda 55 tahun. Tapi Tuhan memakai bangsa Asyur untuk menangkap Manasye. Dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan hidungnya dicocok dengan kaitan seperti binatang lalu dibawa ke Babel. 2 Tawarikh 33 ayat 12 mencatat, dalam kesesakannya, Manasye memohon belas kasihan Tuhan. Ia sangat merendahkan diri. Saudara, di dalam penjara di Babel, dia merendahkan diri dan bertobat. Sehingga Tuhan memulihkan keadaannya. Titik balik Manasye terjadi bukan saat dia ada di istana yang megah. Waktu dia merasa nyaman, berkuasa,
melainkan saat dia sangat terpuruk di dalam penjara. Sudah nggak bisa apa-apa, dia minta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar doanya, memulihkan kedudukannya. Ini adalah bukti bahwa pertobatan yang sungguh-sungguh selalu menggerakkan hati Tuhan. Tidak peduli seberapa dalam seseorang telah jatuh. Tuhan juga bisa menggunakan kesulitan untuk mentobatkan seseorang. Kalau orang nggak bisa diajar, dihajar oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan kejam, tapi supaya kita akhirnya sadar, bertobat, dan kembali pada jalan yang benar. Seperti anak yang terhilang, harta kekayaan yang dia dapatkan dari bapaknya sebelum waktunya, membuat dia tersesat, berfoya-foya. Tetapi saat semuanya sudah habis, bahkan dia menjadi penjaga babi. Bukannya makan babi, makan makanannya babi aja dimaki-maki sama tuannya. Maka dia sadar keadaannya. Dan dia bertobat, dia berbalik kepada Bapa. Dan Bapa selalu penuh kasih mau menerimanya. Saudaraku, Manasye tidak hanya menyesal, dia melakukan tindakan nyata. Pertobatan sejati, bukan hanya menyesali masa lalu, tapi melakukan perbaikan untuk masa depan. Tuhan tidak memanggil orang yang layak. Dia melayakkan orang yang dipanggil melalui kasih karunia-Nya. Haleluya. Manasye membongkar kembali semua berhala yang ia buat. Ia membangun tembok pertahanan dan memperkuat kota. Ia memerintahkan rakyat Yehuda untuk beribadah hanya kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan menaruh nama Manasye di dalam silsilah Yesus. Matius 1 ayat 10 tadi. Ini membuktikan bahwa anugerah Allah lebih besar dari dosa terbesar apapun yang kita pernah perbuat. Nama Manasye dalam silsilah Yesus di Matius 1 tadi menjadi monumen abadi bahwa garis keturunan Raja Penyelamat pun diisi oleh seorang penjahat yang bertobat. Saudara, jangan pernah merasa terlalu berdosa untuk bisa berbalik kepada Tuhan. Selalu ada tangan Tuhan yang mau menerima kita. Dan kalau engkau punya anggota keluarga yang sudah dinasehati, sudah didoakan, sudah diinjili, tidak mau bertobat, malah jahatnya makin menjadi-jadi. Jangan pernah kendur di dalam doa. Karena seperti Manasye, dihajar oleh Tuhan. Sampai akhirnya dia berbalik kepada Tuhan. Kita juga bisa berdoa supaya anggota keluarga kita juga berbalik kepada Tuhan. Walaupun harus ada tangan Tuhan yang memukul dia dengan keras agar dia bisa diselamatkan. Saudara, namun kita harus ingat loh, meskipun Manasye bertobat, pengaruh dosanya sudah terlanjur merusak mentalitas bangsa Israel yang nantinya tetap berujung pada pembuangan Babel. Pengampunan menghapus dosa, tapi tidak selalu menghapus seluruh konsekuensi atau dampaknya. Karenanya, mari kita hidup takut akan Allah dan menggunakan seluruh hidup kita untuk kemuliaan nama-Nya. Adakah di antara kita yang hari ini sedang meminta sesuatu kepada Tuhan? Saya percaya doa orang benar itu dikabulkan oleh Tuhan. Tapi kita harus sadar, Allah itu berdaulat. Dia tahu yang terbaik dalam hidup kita. Sehingga waktu kita berdoa, minta sesuatu, kita tetap harus memberikan ruang pada kehendak Allah yang terbaik. Bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Anak-anak muda juga kadang-kadang ngotot kan kalau dia ingin si A itu menjadi pasangan hidupnya. Tuhan, jodohkanlah kami. Kalau bukan jodoh, jodohkanlah kami juga. Tapi kalau memang bukan jodoh, ya udah saya menyerah. Tapi Tuhan tolong pilihkan orang yang sifatnya seperti dia, cantiknya seperti dia, apa-apanya seperti dia. Dan kalau Tuhan susah untuk mencari orang semacam itu, udah yang gampang, udah dia saja Tuhan. Ini ngotot namanya saudara. Dan engkau akan mengalami kerugian karena engkau tidak masuk di dalam kehendak Allah yang sempurna. Dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah berkeluarga pun, kadang-kadang kita ngotot dengan apa yang merupakan keinginan kita. Maukah saudara hari ini belajar daripada sejarah kehidupan Hizkia dan Manasye berkata, aku ingin ini Tuhan. Tapi kalau Tuhan punya rencana yang lebih baik. Yang baik belum tentu yang terbaik. Yang indah belum tentu yang terindah. Karena yang terbaik dan terindah pasti berasal dari Tuhan saja. Saudara yang memahami kebenaran firman, mari kita berdoa. Dan mari kita izinkan Tuhan melakukan rancangannya dalam hidup kita. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami tidak mau mengalami hal ini. Doa kami dikabulkan, tapi bencana kami dapatkan. Kami rindu ketika doa kami dikabulkan. Itu memang menurut
perfect will of God. Sehingga kami mendapatkan perkara-perkara ilahi, berkat rohani, berkat jasmani. Bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Berkat-Mu untuk setiap kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Itu saja, mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Tuhan selalu mempertajam roh kami lewat kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami minta Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman-Mu, hidup meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, sehingga kami boleh mengalami pertobatan dan lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Suito yang sudah jadi berkat bagi kami, Tuhan terus pakai dalam pelayanan. Pada hari ini kami juga berdoa buat para pemimpin rohani kami dimanapun hamba-hamba-Mu berada, Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa buat kondisi bangsa kami Indonesia, Tuhan pulihkan dan berkati. Biarlah pemimpin bangsa kami takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami perkatakan berkat buat Indonesia. Indonesia diberkati, ekonominya diberkati, bangsanya diberkati, rakyatnya diberkati. Kami berdoa dari Sabang sampai Merauke, Indonesia dilawat Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa buat situasi yang ada di Timur Tengah, di mana pasca, oh Tuhan, bom dan perang yang ada dari Amerika dan Israel terhadap Iran dan sekutunya, kami berdoa, beri kerendahan hati kepada para pemimpin ini untuk tidak emosi, tapi biarlah dibalut oleh kasih Tuhan. Tapi kalau ini harus terjadi, kami percaya kami ada dalam lindungan Tuhan. Tuhan menjagai kami, Tuhan menutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, yang sakit sudah disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang bergumul dalam ekonomi keuangan pekerjaan, dibuka jalan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kedua dan ketiga. Cuaca hujan tidak bisa menghambat kami untuk ibadah. Kami harus cari Tuhan, karena kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Ini doa dan pengharapan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, berkatakan amin. Bagi apa yang saya doakan jadi kenyataan dalam hidup kita. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.